Mari kita perhatikan model matematis dari matriks atau payoff untuk repeated games tadi. Nah, sekarang secara formal dapat dibayangkan bahwa atau dimisalkan bahwa pemain I memainkan strategi, ini adalah G sama dengan I, ini adalah tindakannya, kemudian tindakan yang dia ambil, kemudian ini adalah himpunan dari tindakan yang bisa dia ambil, ada AI, I-nya adalah elemen dari I ini yang kita sudah bahas sebelumnya. Tindakannya alternatifnya bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Sedangkan UI ini adalah yang seperti tadi kita juga diskusikan sebagai utilitas ataupun manfaat yang bisa diambil. Katakanlah G ini adalah untuk T periode permainan, berarti ada T kali ataupun T periode permainan yang dilakukan oleh pemain tersebut. Nah, T ini bisa merupakan jumlah permainan yang terbatas, tapi bisa juga dalam kondisi lain ini adalah T-nya adalah tidak terhingga. Jadi ada yang finite, ada yang infinite. Nah, kalau terus-menerus berlangsung, katakanlah ya, ada seperti kalau orang berjualan, katakanlah, atau berdagang atau beraktivitas ekonomi. Kalau misalnya siklusnya harian, kalau mereka sudah katakanlah bersaing ataupun memainkan games secara bersamaan dalam jangka waktu yang katakanlah 15 tahun, kan sudah begitu banyak hari yang sudah mereka lalui. Kalau ini terus-menerus dilakukan dan tidak ada batas waktu yang akan menyebabkan mereka berhenti bermain, berarti kan nanti pada ujungnya bisa saja merupakan permainan yang tidak terhingga. Perbedaan antara terhingga dan tidak terhingga, sebagai seorang statistika, saya yakin teman-teman sudah paham seperti itu, karena kita sudah bicara soal ruang sampel terbatas atau ruang sampel tidak terbatas. Ada infinite sample space, ada finite sample space, dan seterusnya. AI dinotasikan sebagai himpunan tindakan pada setiap tahap yang saya bilang tadi ya. Jadi ada tindakan apa yang akan dia pilih, itu ada apa, ada kumpulan dan sebagainya. Nah, ini untuk utilitasnya itu akan memetakan tindakan yang dia ambil ke dalam bilangan real ya, merupakan himpunan dari bilangan real. Nah, di mana kalau kita kita identifikasi lebih lanjut, A ataupun tindakan ini kalau ada beberapa tahap itu yang dia lakukan, berarti kan ada kemungkinan sebanyak A1 kali A2 dan seterusnya sampai ke permainan yang ataupun tahapan yang berulang-ulang tersebut. Nah, maka sekarang untuk melihat utilitas ke I, ini adalah tindakan ataupun ini adalah notasi dari status payoff yang dimiliki oleh seorang pemain, katakanlah pemain I, bila mana profil tindakan yang dilakukan itu adalah AT, katakanlah seperti ini ya, sama dengan berarti ini adalah merupakan tindakan AT yang diambil pemain I. Nah, ini adalah tindakan yang sebelumnya yang dilakukan atau dimainkan. UI ini juga merupakan fungsi ataupun akibat dari tindakan-tindakan yang diambil tersebut. Nah, kalau kita notasikan A sama dengan A pangkat T, berarti T dari 0 sampai T besar, tadi jumlah periodenya adalah T. Jadi ini melambangkan deret profil tindakan yang diambil oleh pemain I tersebut. Nah, kemudian juga akan kita dapat definisikan ini
sigma ini sebagai profil dari strategi campuran yang bisa saja dia ambil. Jadi kalau profil tindakan secara umum dituliskan sebagai A, maka untuk pendefinisian untuk profil yang strategi campuran didefinisikan seperti ini. Sigma sama dengan sigma T untuk T dari 0 sampai T besar sebanyak permainan atau periode permainan yang dijalankan. Nah, kemudian payoff pemain I dalam repeated game bisa dapat dinyatakan sebagai UA atau utilitas yang dapat dia peroleh merupakan penjumlahan dari apa? Dari sigma pangkat T tadinya. Sigma itu adalah discounting dari tindakan yang dia lakukan dalam dua permainan yang dilakukan, yaitu A I dengan A min I atau yang sebelumnya, dimana kembali bahwa delta ini adalah merupakan elemen dari ruang sampel dengan batas atau pada interval 0 dan 1, tanda himpunan ataupun himpunan tertutup atau terbuka seperti sebagaimana sebelumnya. Nah, T period repeated games memiliki faktor diskon sebesar delta itu tadi ya. Jadi dengan demikian G pangkat T nanti akan atau selama dia bermain T periode, maka dia akan punya diskon atau faktor diskonnya sebesar G pangkat T delta. Mari lihat sekarang bagaimana kalau rational dilemma tadi kita jadikan sebagai finitely repeated games atau sebagai games yang terbatas. Kita lihat lagi matriks payoffs-nya seperti ini. Ini adalah tahanan pertama, ini tahanan kedua. Bagaimana kalau dia kooperatif, kalau dia defect ataupun katakanlah berbelot atau menyimpang. Nah, jika permainan ini kita lakukan atau jalankan, T itu ingat periode permainan ada T dan dia kurang dari hingga berarti terbatas ya. Apa yang dilakukan atau apa yang akan terjadi apabila permainan ini dilakukan? Nah, kita perhatikan. Yang harus kita tentukan pertama kali adalah equilibriumnya atau kesetimbangannya. Pilihannya adalah kalau kita lihat dia merupakan subgame perfect Nash equilibrium. Karena apa? Perhatikan saja ya, dia atau D ini adalah pilihan terbaik bagi siapa? Bagi tahanan satu. Kemudian juga D ini terbaik untuk pilihan tahanan kedua. Nah, jadi kalau kita bicara SPNE atau subgames perfect Nash equilibrium, kita juga ingat di bahasan sebelumnya tentang backward induction atau dengan cara dari final node yang kita punya kita telusuri mundur ke belakang. Nah, maka dengan kita mulai dari periode terakhir atau pada waktu periode T besar itu kita lakukan apa yang terjadi. Nah, dalam periode terakhir defect merupakan strategi dominan ya, terlepas dari histori pemain sebelumnya dijalankan. Tapi yang jelas kalau kita lihat pada saat permainan tersebut dijalankan pada periode terakhir atau T besar, pada saat T besar itu katakanlah udah 20 kali berulang pada yang ke-20 tadi, maka ya D atau defect itu merupakan strategi yang paling dominan atau yang dominan untuk dijalankan dibandingkan dengan C. Maka sekarang subgamesnya memiliki kesetimbangan strategi yang dominan yaitu D dan D. Sekali lagi, kalau ini subgames terakhir yang
pada satu titik terakhir, kemudian kita tarik ke belakang, tapi tanpa melihat atau terlepas apa yang terjadi yang sebelumnya. Nanti pada subgame ini bahwa strategi dominannya adalah D dan D. Kemudian jika kemudian pindah kita ke tahap T-1, jadi mundur lagi ke belakang dengan menggunakan metode backward induction. Nah, jadi kalau tidak akan mempedulikan apapun yang terjadi sebelumnya, D dan D akan tetap merupakan strategi dominan pada saat atau tahap T-1 ini. Jadi memperhatikan kondisi ini, maka subgame yang dimulai pada T-1 sekali lagi tidak mempedulikan catatan historis yang terjadi, maka dia juga memiliki kesetimbangan strategis yang dominan, yaitu apa? Yaitu D dan D. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa permainan tersebut memiliki SPNE, Subgames Perfect Smash Equilibrium, yaitu D dan D, dan itu bersifat tunggal atau unik. Nah, jadi fakta ini sebenarnya merupakan kasus khusus dari kejadian-kejadian yang nanti bersifat umum. Jadi keseluruhan kalau kita tarik satu persatu atau dalam kasus khususnya masing-masing mode akan tetap hasilnya, dan hasilnya akan memberikan SPNE yang tunggal. Sekarang mari kita lihat teorema terkait dengan kesetimbangan atau equilibria untuk finitely repeated game. Misalkan repeated game GT delta untuk T kurang dari hingga, maka dimisalkan pula bahwa tahap games G memiliki kesetimbangan dengan strategi murni yang unik, yaitu A bintang. Kemudian GT memiliki sebuah sub games Perfect Smash Equilibrium yang unik. Nah, dalam SPNE ini maka AT sama dengan A bintang untuk setiap periode permainan, di mana T sama dengan 0, 1, dan seterusnya sampai T besar yang terakhir, tanpa memperhatikan catatan historis. Jadi tidak mempedulikan apa yang sudah terjadi sebelumnya. Nah, pembuktiannya adalah ini dengan cara logika yang persis dengan contoh prisoner dilemma tadi. Dengan cara backward induction, pada saat T akan diperoleh terlepas dari catatan historis yang ada, maka A T besar ini akan sama dengan A bintang. Nah, mengingat hal ini juga akan diperoleh yang sama pada saat T-1 atau periode sebelumnya juga sama dengan A bintang, maka dan terus berlanjut sampai setelah induksi ke T-2, T-3 seterusnya sampai ke barangkali ke games atau permainan pertama, karena setiap AT sama dengan A bintang untuk setiap T sama 0, 1 sampai T besar ini,